Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini agar kita bisa berkehidupan layak seperti biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai masalah yang berhubungan dengan maut, dengan husnul khatimah, dengan karakter atau kelompok manusia nanti di akhirat. Sekarang kita lanjutkan pertemuan kita adalah siapa manusia yang terakhir ke surga nanti. Kaum muslimin, dalam ayat yang kita bacakan tadi, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar atom, niscaya dia akan melihatnya atau menerima balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar biji atom, dia akan menerima balasannya. Zilzalah ayat 7-8. Kaum muslimin, setelah semua penduduk jahanam masuk ke dalamnya, demikian juga penduduk neraka yang lain menjalani sakitnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di neraka itu sangat hina dan menyengsarakan. Tiada rezeki dan kehidupan yang baik di sana kecuali makan dari pohon zakum sebagaimana dalam surat Al-Waqiah ayat 52. Pohon dari sebagaimana dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Minuman nanah sebagaimana surat Al-Haqqah 35-36. Air besi yang dihancurkan Al-Kahfi 29. Air yang mendidih An-Naba ayat 25. Dan siksa. Semuanya itu merupakan balasan atas kekafiran, kemusyrikan, kesombongan dan maksiat yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya di dunia. Dan semua ahli surga telah masuk ke dalam surga dengan bahagia dan menikmati berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Maka mukmin yang celaka, yang dulunya transit di neraka dan terakhir akan masuk surga nanti adalah seorang hamba yang beriman, yang menyatakan tiada Tuhan selain Allah, ada dalam hatinya sebesar atom kebaikan sebagaimana hadis qudsi dari Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sa'irah min khair wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burrah min khair wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu zarratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sedang di dalam hatinya ada seberat gandum kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sedangkan di dalam hatinya
ada seberat gandum kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah, dan di dalam hatinya ada seberat atom kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, man syahada an la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan benar-benar dia ikhlas dalam hatinya, maka dia dijamin akan masuk surga. Hadis Ibnu Hibban, dan hadis ini adalah sahih. Karena itu kaum muslimin, mari kita selalu berhati-hati dalam berakidah, dalam beribadah, dan dalam beramal soleh. Berislam harus didasari dengan niat ikhlas karena Allah, ittiba kepada Rasul, ittiba dengan Al-Quran, dan berhujjah dengan ulama yang dipercaya nasab keilmuannya secara sahih dan dipertanggungjawabkan. Karena itu marilah kita selalu di dalam setiap beramal ibadah memiliki perasaan raja wa khauf. Raja yaitu penuh harap bahwa semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan yang lebih besar. Dan khauf adalah kita khawatir kalau amal ibadah kita belum diterima oleh Allah, sehingga kita selalu memperbaiki diri agar nanti kita tidak kecewa di mahkamah pengadilan ilahi, yang kita sudah merasa sudah banyak pahala yang kita lakukan, ternyata akhirnya tempat kembali kita adalah neraka hawiyah. Karena itu selalulah meningkatkan amal ibadah kita agar kita tidak termasuk orang yang terakhir nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin tidak ada enaknya transit di neraka itu. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita supaya kita konsisten dalam beriman, dalam bertakwa, dalam beribadah, dalam beramal soleh. Amin ya Allah, amin ya arhamar rahimin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.